Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait dengan ide peluang usaha, di mana kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Reva Rahmaida Putri dengan BP 2042, dan rekan saya. Saya Kairunisa dengan NIM 1033. Saya Edi Muzaki dengan NIM 256. Halo, Baiklah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu pilihan rencana agribisnis. Yang pertama, pupuk kapsul organik, yang kedua pit pellet media semai, yang ketiga pestisida alami dari kulit bawang merah. Next. Yang pertama, pupuk kapsul organik adalah pupuk yang dikemas dalam bentuk kapsul kecil yang mudah digunakan, di mana manfaat dan kegunaannya yang pertama ramah lingkungan, yang kedua lebih sehat untuk tanaman, ekonomis dan mudah dibuat, dan meningkatkan kesehatan tanah, di mana sumber idenya yang berasal dari faktor eksternal, permasalahan yang sedang dihadapi, di mana banyak pupuk di pasaran masih berbahan kimia yang bisa merusak struktur tanah. Next. Alasan usaha ini memiliki peluang, yang pertama, target pasarnya luas, yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, potensi keberlanjutan. Next. Pilihan kedua yaitu pit pellet media semai, di mana pit pellet ini merupakan bisnis yang menyediakan media semai sebagai uh, media semai benih praktis sebagai pengganti tanah konvensional, di mana sumber idenya berasal dari faktor eksternal, kebutuhan yang belum terpenuhi, karena media semai konvensional itu seringkali membutuhkan proses persiapan tanah yang memakan waktu dan tidak terlalu steril. Next. Alasan usaha tersebut memiliki peluang, yang pertama kepraktisan dan keefisiensian, yang kedua ramah lingkungan, dan yang ketiga ekonomis dan menguntungkan. Next. Yang ketiga, pestisida dari kulit bawang merah. Pestisida ini berfungsi sebagai insektisida alami yang mengusir dan membunuh berbagai jenis hama yang merusak tanaman. Next. Manfaat dan kegunaan pestisida ini, yang pertama ramah lingkungan, kesehatan dan keamanan, di mana lebih aman digunakan oleh manusia dan hewan, dan efektivitas dalam mengendalikan hama. Next. Selanjutnya, peluang usahanya. Peluang usaha ini adanya ketersediaan bahan baku, permintaan pasar yang tinggi, keberlanjutan, dan dampak sosial positif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa. Selanjutnya, untuk perhitungan pemilihan alternatif produk akan saya jelaskan sendiri. Bisa dilihat bahwa untuk rating dan bobot kali ratingnya itu paling didominasi oleh pupuk kapsul organik dengan rating yaitu 48, dan untuk bobot kali ratingnya itu 4,02. Next. Untuk keterangannya, yang pertama itu keuntungan yang akan diperoleh, di mana pupuk kapsul organik keuntungan yang signifikan karena efisiensi dalam penggunaan. Pellet keuntungan melalui efisiensi dalam proses penanaman. Pestisida potensi keuntungan yang tinggi karena bisa dipasarkan sebagai alternatif yang aman dan ramah lingkungan.
Pupuk kapsul memiliki permintaan konsumen yang terus berkembang karena mudah dalam proses budidaya tanaman. Pet pellet memiliki permintaan yang tinggi karena banyak petani yang mencari metode penanaman yang ramah lingkungan. Untuk permintaan pestisida alami kulit bawang merah terus meningkat karena uh, konsumen yang lebih sadar akan pentingnya produk organik dan alami. Untuk kebutuhan modal, pupuk kapsul memerlukan investasi yang lebih tinggi untuk pengembangan teknologi. Pet pellet memiliki kebutuhan modal yang bervariasi meskipun biaya produksi tidak terlalu tinggi. Untuk pestisida alami dari kulit bawang merah memiliki keunggulan karena relatif rendah dan mengingat produk ini menggunakan limbah yang melimpah. Next. Selanjutnya risiko yang mungkin terjadi untuk pupuk kapsul, risiko muncul dari permintaan penerimaan produk baru. Kalau selanjutnya untuk pet pellet, risiko terkait kualitas produk. Untuk pestisida alami meliputi kemungkinan permintaan pasar yang rendah. Yang ketersediaan tenaga kerja, pupuk kapsul juga diuntungkan dari ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam bidang pertanian. Pet pellet juga mendapatkan dukungan dari ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil. Untuk pestisida alami dari kulit bawang merah cukup baik, terutama di daerah pertanian di mana banyak tenaga kerjanya. Selanjutnya itu ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Pupuk kapsul biasanya memiliki bahan baku yang juga tersedia. Pet pellet diuntungkan dari ketersediaan bahan baku yang umumnya tersedia. Pestisida alami dari kulit bawang merah memiliki keuntungan besar karena ketersediaan bahan baku yang mudah didapatkan. Next. Selanjutnya, harga jual produk. Untuk pupuk kapsul, harga jual juga dapat bersaing dengan pupuk konvensional. Pet pellet juga memiliki potensi untuk menjual dengan harga bersaing. Selanjutnya, untuk pestisida alami dari kulit bawang merah dapat bersaing dengan produk kimia, terutama jika dipasarkan dengan baik dan menekankan manfaat dan kesehatan. Tingkat persaingan. Untuk pupuk kapsul, persaingan di pasar cukup ketat, namun keunikan produk dapat menjadi unggulan. Pet pellet juga mengalami tingkat persaingan, tetapi inovasi dalam produk dapat menjadi uh, keunggulan untuk produk. Selanjutnya itu, untuk tingkat persaingan pestisida alami dari kulit bawang merah menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa produk serupa di pasaran, peluang untuk masih terbuka lebar. Diferensiasi masih terbuka lebar. Selanjutnya, ketersediaan peralatan dan fasilitas produksi. Pupuk kapsul mungkin memerlukan beberapa teknologi. Pet pellet juga memerlukan investasi awal dalam peralatan. Dan untuk pestisida dari kulit bawang merah, membutuhkan peralatan relatif sederhana dan mudah diakses. Next. Prospek usaha di masa yang akan datang, pupuk kapsul juga memiliki prospek yang baik karena pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, pet pellet memiliki prospek yang baik mengingat meningkatnya kesadaran akan pertanian berkelanjutan. Untuk pestisida alami dari kulit bawang merah, prospek usahanya cukup baik, terutama dengan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, itu peraturan pemerintah. Untuk pestisida alami dari kulit bawang merah, pet pellet, dan pupuk kapsul mendapatkan dukungan karena banyak pemerintah yang mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Selanjutnya itu kemudahan pemasaran untuk pupuk kapsul, pet pellet, dan pestisida alami dari kulit bawang merah mudah untuk dipasarkan karena dapat melalui saluran online dan offline. Selanjutnya akan di next. Untuk materi tugas 2 yaitu terkait dengan informasi bisnis akan dijelaskan oleh Hadi. Kepada Hadi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Eva. Selanjutnya itu tugas 2 itu diskusi usaha. Yang pertama itu usaha pupuk kapsul organik bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi pupuk organik inovatif dalam bentuk kapsul. Usaha ini menekankan petani, pekebun, dan pelaku bisnis.
Keuntungan dari produk ini menawarkan kemudahan aplikasi dan efisiensi penggunaan, mendukung pertanian organik dan tidak bersifat musiman, sehingga berpotensi menguntungkan sepanjang tahun. Selanjutnya itu produk yang dijual itu pupuk kapsul organik, yaitu pupuk berbentuk kapsul yang mengandung nutrisi lengkap dan organik untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Pupuk kapsul organik bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta mendukung pertanian ramah lingkungan tanpa bahan kimia berbahaya. Selanjutnya itu perbedaan dengan produk lain. Dibandingkan dengan pupuk konvensional, pupuk kapsul organik memiliki bentuk kapsul yang praktis dan nutrisi lebih stabil dan tahan lama, serta aplikasi yang lebih mudah dan efisien. Konsumen akan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan, hasil panen yang lebih maksimal, serta kontribusi positif terhadap lingkungan melalui penggunaan pupuk organik yang aman dan berkelanjutan. Selanjutnya itu lokasi usaha. Usaha kami akan berlokasi di daerah yang dekat dengan eh, daerah pertanian, sehingga nanti para petani akan mudah untuk mengakses membeli pupuk kapsul organik tersebut. Selanjutnya itu persaingan. Dalam industri ini, persaingan yang paling dekat itu penjual dari pupuk organik biasa, tradisional, dan produsen pupuk organik lainnya. Banyak dari pesaing ini berusaha beradaptasi dengan tren pupuk ramah lingkungan, namun belum semua menemukan solusi inovatif seperti usaha kami ini. Untuk manajemennya yaitu untuk saat ini membutuhkan karyawan 3 sampai 5 karyawan untuk membantu dalam produksi dan pemasaran. Selanjutnya personalia, pemilik usaha memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanian, kemampuan manajemen pemilik mencakup pengembangan produk dan pengelolaan usaha serta secara keseluruhan. Tanggung jawab pemilik meliputi pengelolaan usaha, pengelolaan semua aspek dari produksi hingga pemasaran serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Berikut ada tabel biaya investasi yang kami buat. Untuk alat-alat yang kami butuhkan yaitu satu timbangan satu buah dengan harga 300.000, kemudian ember 5 buah dengan harga 30.000 sehingga total 150.000, oven 1 unit dengan harga 3 juta, dan alat pengaduk 1 unit dengan harga 500.000. Jadi total biaya investasi itu sekitar 3.950.000. Kemudian nanti ada biaya tetap yaitu penyusutan alat, listrik dan air dengan total 300.000. Biaya overhead pabrik dengan total 450.000. Jadi biaya keseluruhan per bulannya itu sekitar 1.107.000. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Reva. Baiklah, terima kasih kepada Hadi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Uh, Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.